Dan ketika aku kesakitan bukannya berhenti malah susternya perawatnya itu megangin. Gitu. Aduh, udah ada trauma habis itu. Pas Mbak Rum kesakitan itu cuman ekspresi sakit atau ngomong dok sakit ngomong. Iya. Dan itu tetap dilanjutin. Iya. Ditahan dulu Bu. Halo pejuang hebat, selamat datang di podcast Pejuang Vaginismus bersama saya Dian Mustika. Dan hari ini saya ditemanin oleh salah satu seorang vaginismus survivor di daerah Jogja yang akan sharing pengalaman vaginismusnya. Kita ada Mbak Rum. Halo Mbak Rum. Gimana kabarnya Mbak Rum? Baik, Median. Baik, alhamdulillah. Nah Mbak Rum, di podcast pertama kita kali ini nih kepengen membuka wawasan buat penonton sebenarnya vaginismus itu kayak gimana sih gitu ya. Iya. Kita sering banget ya dengar banyak stigma buruk tentang vaginismus, terus yang lebih parahnya lagi orang tuh nggak percaya Mbak Arum vaginismus tuh ada gitu. Dikira kita mengada-ngada gitu ya. Iya itu. Nah, di episode pertama kita mengundang Mbak Arum sebagai survivor untuk bercerita, untuk sharing pengalaman vaginismusnya nih Mbak Arum. Iya, terima kasih ya Mbak udah ngundang. Iya, sama-sama. Nah, Mbak Arum, pertanyaan pertama nih yang hal mendasar. Mbak Arum sampai sekarang ini nikahnya udah berapa lama? Sudah dari tahun 2014, sekarang 2023 berarti 9 tahun. 9 tahun ya, 9 hampir tahun, 10. iya. Tahun ini berarti tahun depan ya masuk 10. Depan 10. Udah hampir 1 dekade. Nah, kalau vaginismusnya sendiri berapa lama tuh? Aku itu tahu kalau aku vaginismus baru di tahun 2019. 19, berarti 5 tahun ya? 2014 nikah, 2019 tahu iya. vaginismus. Sebenarnya ya maksudnya mengalami tidak bisa penetrasi itu dari awal menikah Iya, ya pastinya. Tapi baru tahu bahwa gitu. itu adalah vaginismus itu di tahun ke-5. Oh, oke. Nah, selama 5 tahun berarti Mbak Arum nggak tahu kalau itu vaginismus gitu. Nggak tahu. Ya kayak yang sering diomongin sama teman-teman di komunitas ya. Jadi ada rasa kenapa aku nggak bisa, kenapa apa jangan-jangan ada yang salah dari diriku, atau jangan-jangan aku kurang rileks, atau aku kurang olahraga, dan lain sebagainya, banyak lah. Dan aku tipe orang yang introvert yang Mbak Dian, aku nggak bisa cerita ke orang lain, bahkan ke keluarga juga aku nggak biasa bercerita. Jadi ya udah nggak tahu itu karena apa, aku diam aja selama 5 tahun. Berarti selama 5 tahun cuman Mbak Arum sama suami aja yang tahu. Iya. Kalau ke dokter juga nggak sempet. Pernah. Dulu aku kan di Jakarta. Aku ke suatu dokter kandungan di Jakarta yang terkenal. Iya. Tapi berujung trauma karena dipaksa dimasukin pakai jari itu loh. Dan itu sakit banget. Dan aku udah nggak mau lagi akhirnya. Itu di tahun keberapa menikah tuh ke dokternya? Kok aku agak lupa ya Mbak, tahun pertama atau kedua? Tahun pertama, awal-awal lah ya. Itu ke dokter, pas ke dokter itu ngomong sama dokternya kalau nggak bisa berhubungan seksual gitu. Iya. Oke, terus respon dokternya apa Mbak? Ya saya cek dulu. Oh, dia cuma bilang dicek dulu. Ternyata diceknya itu adalah dengan cara dimasukin. Dan aku merinding. Aku merinding karena dipaksa kan. Iya, dan itu nggak bisa tapi dipaksa dan dipegangin sama perawat gitu kan. Habis itu aku benar-benar nggak mau ke dokter kandungan. Itu terakhir kali aku ke dokter kandungan sebelum akhirnya aku ke dokter Robi. Itu pun aku masih takut dokter Robi karena ya aku pikir dokter kandungan itu seperti itu. Nah, waktu dia memasukkan jari itu ada kayak ulun-ulunannya gitu nggak sih Mbak? Enggak, cuma saya lihat langsung gitu ya? Iya, saya lihat ya gitu. Ya udah kalau cuma dilihat ya silahkan. Iya kan namanya dilihat ya, tapi ternyata dimasukin. Dan ketika aku kesakitan bukannya berhenti malah susternya perawatnya itu megangin. Gitu. Aduh, udah ada trauma habis itu. Oh, tapi pas Mbak Arum kesakitan itu kayak cuman ekspresi sakit atau ngomong dok sakit ngomong. Iya. Dan itu tetap dilanjutin. Iya. Ditahan dulu Bu, karena ini memang harus begini pemeriksaannya, itu kan kayak gitulah. Oh my god.
Nggak kebayang itu gimana traumanya Mbak Arum. Karena setelah itu aku sama sekali nggak pernah ke dokter kandungan sampai Oke, ketemu dokter Robi. bertahun-tahun mengalami trauma karena dipaksa sama dokter, kemudian ketemu dokter Robi. Nah, ini nih, kan ada traumatis ya, Mbak Arum ya. Terus apa yang bikin mau ke dokter itu? Karena ya namanya orang menikah kan juga ada keinginan untuk bisa berhubungan seks kan ya Mbak. Aku juga pingin karena sebenarnya vaginismus itu bukan nggak mau kan, bukan Iya. tidak ada hasrat kan. Betul, betul. Terus ketika aku baca-baca solusinya itu ya memberanikan diri akhirnya untuk ke dokter Robi. Tapi itu pun awal-awal sebelum ketemu langsung sama dokter Robi, itu pun aku masih takut masuk gak ya? Udah di depan ruangannya pun masih masuk gak ya? Ntar aku dipaksa lagi, ntar sakit lagi gitu. Jadi takut-takut lagi. Nah, tapi akhirnya memberanikan diri gitu. Karena emang udah pasti ya akan sembuh gitu ya. Kesembuhan aku percaya, ya. Aku percaya bakalan itulah jalannya untuk aku sembuh. Nah, kita agak flashback lagi selama 5 tahun mengalami vaginismus itu kan nggak ada satu orang pun yang diceritain ya. Nggak ada ya, hanya Mbak Arum dan suami. Nah, respon suaminya apa Mbak? Jadi kalau dari suami sendiri sebenarnya nggak nuntut apa-apa dan nggak masalah juga, daripada aku kesakitan lebih baik nggak juga nggak apa-apa. Suamiku baik sih Mbak, tapi ketika mau berobat kan aku mau tidak mau, ya bukan mau tidak mau ya, tapi pilihan kita adalah bercerita ke keluarga dekat dulu. Ya istilahnya minta restu. Iya. Kita mau berobat, kita ada masalah ini, nah baru itu. Baru itu agak ada gejolak lah, karena mereka bertanya-tanya, kok bisa kamu kurang olahraga kali, kamu kurang rileks kali, 5 tahun lagi ya Mbak ya? Nggak ke psikolog aja tuh. Kayak gitu. Oke, berarti pada Mbak Arum mulai cerita ke keluarga itu pada saat mau berobat ke dokter Robi ya? Iya, sudah daftar sih. Oke. Mau berangkatnya, bener-bener. Nah, keluarga bisa dibilang agak shock ya? Shock. Tapi ini nggak menerima atau tetap Arum masa sih udah deh nggak usah ke dokter sana jauh-jauh gitu? Menerima kok. Pada akhirnya ya keluargaku sebenarnya banyak yang latar belakangnya medis. Ibuku juga dokter gigi kan, jadi mereka baca-baca sendiri. Oke, lebih gampang menyerap informasi ya Mbak Arum ya. Mbak Arum sembuh di tahun 2019. Ya. 2019. Barengan ya kita ya? Barengan ya Mbak? Apa aku Desember? Aku Mei. Oh Mei, selang beberapa bulan. Ya. Nah, habis dari pengobatan, setelah itu sembuh berapa lama setelah? 7 bulan kalau nggak salah. 7 bulan? Iya. Berarti dari pasca prosedur dilatasi berbantu itu 7 bulan? Masih kesulitan loh, kan masih latihan dilatasi sendiri. Aku lancar Mbak, tapi kalau penetrasi penis itu masih tidak lancar. Bahkan sampai sekarang pun kadang masih susah. Masih susah. Tadi ketemu dokter Elvin juga, aku bilang sih mau konsul lagi. Tapi Mbak Arum waktu itu juga sempat dirujuk ke dokter Elvin ya? Iya. Karena kecemasan yang... Iya. Nah, waktu prosedur dilatasi berbantu, udah mau berbantu nih, sempat ini nggak Mbak ngalamin? Gak jadi deh, mau pulang aja deh, aduh aku cemas. Iya. Ya? Aku waktu itu ada teman yang sesama pejuang vaginismus namanya Mbak Ines. Oh iya, Mbak Ines. Aku banyak tanya-tanya lah ke dia. Dia banyak nggak apa-apa, ayo berani. Itu salah satu yang nguatin aku Mbak Ines. Oke, akhirnya berani. Oke, 7 bulan prosesnya ya Mbak Arum ya, berarti akhir 2019 ya, akhir 2019. Iya, baru bisa masuk. Baru bisa penetrasi seksual ya. Pada saat 7 bulan selama dilatasi mandiri ini Mbak Arum, hambatannya apa aja nih? Apa ya ada rasa frustasi juga sih, karena dilator masuk kok penis suami malah nggak masuk. Itu kan jadi merasa bersalah juga kadang. Tapi ya untunglah lingkungan di sekitarku mendukung. Di total 5 tahun ngalamin vaginismus, selain dari dokter yang di Jakarta itu, pernah ngalamin respon yang tidak menyenangkan nggak? Paling, tapi
aku udah kebal sih Mbak. Ditanya anak. Sekarang udah nggak, tapi waktu dulu gimana tuh waktu dulu? Ya nggak apa-apa karena nggak terlalu itu sih aku Mbak soal ini. Ya keluarga tuh pastilah kalau lagi kumpul keluarga besar pasti ditanya kapan nih isi, kok belum punya anak, nunggu apa lagi gitu. Tapi rata-rata lebih ke situ ya, karena mereka nggak Nggak tahu tahu ya. vaginismus gitu. Terus setelah berobat ke dokter Robi, ada circle lain atau orang lain yang diceritain nggak selain keluarga? Iya akhirnya cerita ke teman-teman deket kan aku sebenarnya memang udah pingin sharing ke orang lain ya. Maksudnya aku punya blog, aku punya Instagram yang followernya lumayan lah. Aku pingin sharing, siapa tahu ada yang terbantu juga. Nah sebelum aku sharing kan alangkah baiknya kalau teman-teman dekat aku ceritain dulu biar nggak kaget. Biar nggak kaget, gitu. bener. Jadi teman-teman dekat aku ceritain. Terus siapa lagi ya? Teman-teman dekat terus saudara yang dekat juga. Oh, respon mereka gimana tuh Mbak? Kalau teman kebetulan semua Kaget. semua baik-baik aja. Dan Tapi aku kagetnya gini loh Mbak. Begitu aku cerita, ternyata aku menemukan orang-orang di sekitarku itu beberapa juga mengalami vaginismus. Oh. Ada yang memang oh iya aku juga ke dokter Robi gitu. Ada yang juga loh aku juga mengalami. Tapi dia nggak aware kalau dia vaginismus. Iya. Gitu. Kok ternyata banyak gitu. Berarti sebenarnya karena keterbukaan Mbak Arum itulah akhirnya orang jadi sadar ya Mbak ya. Oh, iya ada aku beberapa. ngalamin hal yang sama nih sama Mbak Arum gitu ya. Oh ternyata aku vaginismus nih gitu. Oke. Terus itu orang-orang terdekat. Nah ke publiknya nih Mbak. Kapan tuh mulai memberanikan diri untuk ngomong ke publik? Ketika aku merasa udah sembuh pada ya belum ya. Ketika aku merasa udah lancar, udah bisa penetrasi, aku pikir tuh semua masalah udah beres, baru aku cerita di Instagram waktu itu pertama kali di Instagram story dan ternyata nggak disangka responnya. Apa nih? Responnya apa nih? Banyak banget yang positif, penasaran. negatif, tapi positif lebih aja sih positif kalau aku lihat. Kalaupun ada yang negatif, sebenarnya bukan negatif, tapi mereka bertanya-tanya mungkin ya. Emang iya ya, emang bener ya, tapi bukan karena ingin menyerang, tapi lebih karena penasaran. Karena nggak tahu. Ya. Karena mereka nggak pernah mendengar kondisi ini, terus juga mereka tidak mengalami gitu ya Mbak ya. Jadi lebih ke pengen tahu ya sebenarnya ini begitu. Apa. Oke. Tapi berarti sejauh ini ketika sudah mulai terbuka nggak ada komen haters gitu ya? Ada sih pasti. Oh ada. Apa tuh Mbak kalau boleh tahu? ya pasti ada sih Mbak, kayak anonim biasanya sih, nggak mungkin pakai akun asli. Oh iya benar. Fake account ya. Ya kayak apa? Ya gitu kalau perempuan lupa kodrat ya gitu. Tapi nggak boleh diambil hati sih karena itu anonim kan. Iya sih. Kan mereka juga, aku juga nggak tahu mereka siapa. Mungkin mereka pun nggak berpikir seperti itu, cuman hanya ingin menyakiti hati yang di komen aja. Ya ada ya orang kayak gitu ya. Di internet selalu ada. Mbak Arum terakhir tuh kalau nggak salah aku tuh sempat lihat tuh Mbak Arum review apa menstrual cup ya. Aku nggak bisa. Sampai sekarang belum berani kan, waktu itu kan Mbak Arum cerita karena memang masih ada traumatis itu kan. Sekarang masih ada rasa. Iya tuh kenapa ya Mbak? Padahal kalau secara apa ya teknisnya kan ya sama aja kayak dilator ya, masukin aja. Tapi memang agak lebih sulit sih Mbak. Iya aku pakai. Waktu itu pakai cuman kayak 3 bulan 4 bulan doang. Tapi memang lebih sulit. Karena tidak nyaman. Bukan, kalau aku nggak pakai itu karena lama-lama teknik makainya tuh kan susah, jujur susah banget makainya. Jadi di aku tuh nggak kebuka Mbak, kan dia harus dilipat ya, dilipat begitu masuk itu harusnya mekar. Nah di aku tuh nggak pernah tuh langsung mekar, jadi aku harus ngupek dulu tuh loh Mbak. Jadi aku tuh harus masuk, harus digeser, di ini. Nah itu tuh lumayan lama dan aku tuh capek. Capek. Terus mungkin karena memang nggak pas, akhirnya sering bocor.
gitu, bocor terus. Dan kalau misalnya pakai menstrual cup itu kan memang nggak kerasa ya kalau kita lagi haid, karena darahnya kan masih di dalam kan, Iya. jadi nggak berasa tuh, jadi kayak enak aja. Nah terlalu enak ternyata bocor, kalau Ternyata enak penuh ya. gitu. Akhirnya ya udah deh, aku nggak pakai karena juga belum terbiasa juga, karena lama. Kenapa ya aku nggak bisa mekar gitu, gitu sih. Tapi kalau Mbak Arum Nggak bisa masuk. nggak bisa masuk. Gimana tuh waktu Mbak Arum pertama kali dapet atau memegang menstrual cup itu dan mencoba buat makan? Jujur serem ya Mbak, Iya. karena kan awalnya bentuknya gede dan Gede. kaku. Bener. Udah takut duluan, tapi ya terus ya dicoba aja lah. Tapi rasa traumanya itu udah berkurang ya? Trauma vaginismusnya itu udah Aku berkurang? nggak tahu ya Mbak, nggak pingin self diagnosis juga, tapi memang kadang masih ada kendala untuk penetrasi gitu. Tapi udah, ketakutan itu udah berkurang, rasa takutnya? Aku masih belum bisa ke dokter kandungan Mbak, aku setiap lihat cocor bebek Iya, cocor bebek nggak bisa. Oh, masih ada rasa ini ya, Takut. takut. Iya. Dan bayang aja itu dimasukin gitu. Tapi setelah dari dokter Robi, itu ke kontrol dokter Robi lagi, balik lagi? Enggak, Oh, aku nggak ke Bandung kontrol. lagi. Enggak, cuman ya via WhatsApp atau sama dokter Elvin, ya cuman via online aja. Via online. Untuk kontrol kesehatan gitu, USG transvaginal setelah sembuh, udah pernah dilakuin atau belum ya berarti ya? Sebegitu Takut Mbak. takutnya. Iya. Bener-bener ya Mbak, vaginismus itu kita nggak ada yang tahu ya dampak buat seseorang gitu. Bahkan buat Mbak Arum aja sampai berterus-terus gitu. Kalau aku justru merasa traumanya setelah sembuh Mbak. Jadi setelah sembuh, aku pernah screening fertilitas itu sama dokter yang ramah vaginismus, itu aman, laki-laki. Setahun berikutnya aku mau pap smear. Aku ngomong sama dokternya, "Dok, saya punya riwayat vaginismus." Dokternya, "Vaginismus? Perempuan loh. Ibu nggak bisa berhubungan seksual. Masa sih?" Gitu Mbak. Nah aku udah deg-degan nih. Wah ini kayak gini kira-kira bakal ramah nggak ya? Gentle nggak ya? Gitu. Iya. Dan ternyata benar. Pas mau pemeriksaan langsung zep dimasukin. Dan itu kalau pap smear kan agak lama ya, karena dia harus ngambil sampel gitu. Jadi spekulumnya agak lama di situ tuh. Aku sampai sekarang masih terngiang-ngiang. Mau ngelakuin pemeriksaan lagi tuh kayak yang bener-bener harus pilih dokter yang ramah vaginismus, gak judgmental. Terus Mbak Arum, gimana selama ini Mbak Arum menghadapi atau menghandle rasa takut dan trauma itu Mbak Arum? Kayaknya aku belum bisa jawab itu Mbak, karena aku belum bisa mengatasi ya. Masih berproses ya, masih berproses, mencari iya. tahu ya. Mungkin nanti aku udah mau konsul lagi sama dokter Elvin, semoga nemu solusi juga. Amin. Mudah-mudahan semoga disegerakan, Mbak Arum juga bisa mulai berkurang nih rasa trauma dan kecemasan takutnya. Cuman dari sini yang aku pelajarin bahwa emang ya yang namanya vaginismus itu dampaknya sungguh luar biasa, sangat luar biasa gitu. Bahkan setelah sembuh pun kita masih ada sisa-sisa traumatis ya Mbak Arum ya. Sebegitu menakutkannya untuk ke dokter karena pernah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan, sangat menyakitkan bahkan ya Mbak Arum ya. Oke deh Mbak Arum, terima kasih banyak loh atas sharing-sharingnya. Ada yang mau disampaikan nggak nih buat mungkin pejuang vaginismus atau mungkin yang enggak vaginismus? Buat pejuang vaginismus, tetap optimis, tetap semangat, karena itu bukan kesalahanmu, itu suatu penyakit yang akan bisa sembuh. Kalau buat nakes nih, secara udah pernah dapat perlakuan tidak menyenangkan nih baru.
Aku bingung Mbak, karena nakesnya juga nggak tahu kan kalau itu vaginismus. Mungkin buat nakes-nakes lebih manusiawi kali ya Mbak Lebih Arum ya. manusiawi, lebih ramah, Lebih ramah. sama perempuan yang takut untuk Takut dipenetrasi. untuk diperiksa, benar-benar. Iya. Mudah-mudahan deh dengan adanya kita sharing seperti Iya, ini, semoga. kita bisa meningkatkan awareness bahwa vaginismus itu nyata, dampaknya sangat menyedihkan, sangat menyakitkan buat setiap Iya. orang ya, Mbak Arum ya. Iya. Oke, semangat Mbak Arum. Semangat juga Mbak Dian. Yes. Oke deh teman-teman, semuanya pejuang hebat. Kita selesai nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Arum. Sampai ketemu di podcast Pejuang Vaginismus berikutnya. Dadah. Dadah.